Selamat pagi semua. Selalu semangat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Iya, apa kabar semua? Baik, luar biasa. Ya, pada saat ini kita akan memulaikan pelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, kita akan menyanyi berdoa dan disilakan kepada siswa yang sudah diberi kesempatan untuk memimpin kita di dalam doa dan menyanyi. Teman-teman, mari kita menyanyi Kasih Pasti Lemah. Kasih pasti lemah lembut. Mari kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Di mana pada pagi ini kami akan memulaikan pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan, tolong kami agar kami dapat memahami tentang pelajaran yang akan kami pelajari saat ini. Dan kuasai kami dengan roh hikmat-Mu. Berkati buku yang akan memberi materi tentang nilai-nilai iman Kristiani kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Ya, diucapkan terima kasih kepada Jessica yang sudah memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada saat ini sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen kalian yang hadir pada saat ini. Jessica, Reman, hadir. Jessica, Katubayan, hadir. Ari. Ya, sebelum kita masuk pada materi yang ketiga, ada ibu mau bertanya dulu, apakah kalian masih mengingat, masih mengingat materi kita sebelumnya pada bab 2? Mungkin ada yang tahu? Ibu, Oh, silakan. Adil. Allah hadir dalam kehidupan manusia. Ia Allah hadir dalam kehidupan kita Tuhan. Berarti masih anak-anak yang sangat diberkati Tuhan, materi kita pada saat ini adalah nilai-nilai iman Kristiani atau nilai iman Kristen. Alkitab mengajarkan nilai-nilai iman Kristen yang dibangun dengan kasih yang saling mengampuni, kesetiaan, kerendahan hati, kerjasama dan toleransi. Dan nilai-nilai itu dibangun untuk membentuk suatu namanya keluarga yang bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai landasan kehidupan dan pedoman orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya, pada saat ini kita akan mempersiapkan lebih lagi ayat-ayat yang mendukung tentang nilai-nilai iman Kristen. Di situ kita melihat bahwa orang tua sebagai pendidik utama dalam kehidupan keluarga. Coba kalian melihat dalam Ulangan ya. Dalam Ulangan 6, dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Coba lihat Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Coba satu orang membacakan Ibu. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Silakan. Dapat. Apa yang kau bentangkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dalam apabila engkau bangun. Ya, terima kasih. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu meyakini ya seperti ayat tadi, kalau kita bangun, kita duduk dan segala macam, Allah tetap menyertai kita. Dan kebenaran Tuhan, di sini kita akan melihat bagaimana kita dapat menelaah tentang Alkitab yang tercantum dalam Matius 9 ayat 18 dan 23 sampai 26. Di situ contoh peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang perlu kita pahami adalah Louis dan Eunike.
Apa yang kita dapat dari peristiwa-peristiwa tersebut? Yang kita dapat adalah dia mampu menanamkan namanya kesetiaan, kerjasama, persekutuan doa, membaca Alkitab, kebenaran, dan toleransi. Sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab dalam setiap langkah perjuangan kita. Karena dia adalah pelita dalam hidup kita yang memberi landasan untuk kita maju ke depan mencapai segala cita-cita dan harapan. Itulah iman Kristen, itulah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya, saat ini kita akan membagi beberapa kelompok 1, kelompok 2, dan 3 akan menelaah tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab, misalnya Nabi Nuh dan Yusuf, dan juga seperti yang tadi adalah kepala rumah ibadat. Itu akan Ibu bagi bagaimana cara kalian menelaah, mengidentifikasi sebuah peristiwa yang terjadi di Alkitab. Kalian bisa menelaah, mengidentifikasi, mencari solusinya. Apa ceritanya di dalam? Ya, coba Ibu bahagi kelompok nanti bisa mengerjakan kelompoknya. Jadi kelompok 1 itu nanti Ibu yang bagi ya, supaya kalian tahu kelompok-kelompoknya kalian. Ya, kelompok 1 itu ada Meiske, ya. Nanti di sini berdiri memang sebelah sini Meiske dengan kursinya. Kelompok 1, ya. Ada Fael, ada Delsia dengan Iqnal. Ya, di sini kelompok 1, ya. Kelompok 1, kelompok 2 di tengah ya, kelompok 2 di tengah. Ya, ada Sur, mana Sur? Ya, di tengah-tengah sorong sini ada Silviana, ada Jessica dengan Charlie. Ya, itu kelompok 2. Ini Charlie. Kelompok 3 ada Jessica di sebelah sana, itu Jessica, Silviana, Mingus dengan Ari Anggota. Ya. Nah, jadi ini ada tugas kalian buat ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab, ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab, kalian mengidentifikasinya dan nanti kita sama-sama memberi jawaban. Ini tugas kalian ya. Kelompok 1 tentang kisah Nuh, ya. Kelompok 2 tentang Yusuf. Nah, so, tahu kan tentang Yusuf? Ya. Dan kelompok 3 tentang kepala rumah ibadat. Ya. Ya, kalian punya tugas adalah menelaah. Ya, silakan mengerjakan. Ya. 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 Ada yang tidak pita? Tahu tak? Oke. Kepala rumah ibadat. Ya. Itu kejadian berapa? Ya. Kalian lihat di kejadian berapa? Yusuf di kejadian berapa? Kalau di kepala rumah ibadat itu di Matius, ya. Matius berapa? Ayat berapa? Mana kelompok 3? Sudah? Masih cari? Ya jawaban. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, boleh
mempresentasikan hasil diskusi kami Ya, silakan. tentang dengan tema peristiwa tentang kepala ibadat. Yang pertama, iman dan keberanian. Kepala rumah ibadat menunjukkan iman yang kuat dan keberanian dengan datang kepada Yesus dan memohon pertolongannya. Ini mengajarkan pentingnya memiliki iman dan keberanian dalam menghadapi situasi yang nampaknya tidak ada harapan. Ya. Yang kedua, kuasa Yesus atas kematian. Peristiwa ini menunjukkan kuasa Yesus dan tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit, tetapi juga menghidupkan orang mati. Ini menggaris bahwa Yesus memiliki kekuasaan di langit atas segala sesuatu, termasuk kematian. Ya. Yang ketiga, tanggapan terhadap iman dan keraguan. Ketika Yesus mengatakan bahwa gadis itu hanya tidur, orang-orang di sekelilingnya menertawakannya karena tidak memahami kuasanya. Ini menunjukkan bahwa seringkali iman yang tulus dan percaya kepada kuasa Tuhan dapat digunakan tidak masuk akal oleh orang lain, tetapi Tuhan tetap dapat bekerja meskipun ada keraguan dan penolakan. Ya. Yang klimaks ya, ayo. Yang keempat, keajaiban dan kesaksian. Kejadian ini diakhiri dengan berita tentang kebangkitan gadis itu yang menyebar ke seluruh daerah. Keajaiban yang dilakukan Yesus menjadi saksi yang kuat tentang kekuatannya dan kebenarannya yang sebagai Mesias. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan Tuhan dalam hidup kita dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan yang kelima, pertolongan Tuhan dalam kebutuhan terbesar. Kepala rumah ibadat, sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih buat presentasi kalian pada saat ini. Bagaimana kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab seperti Yusuf, Nuh, dan kepala rumah ibadat. Ya, kalau cerita tentang Yusuf itu sudah kita dengar dari sekolah minggu. Kalau cerita Nuh juga kita sudah dengar dari cerita sekolah minggu kita telah mendengar. Begitu juga kepala rumah ibadat. Bagaimana kita menanggapi seperti tadi kalian sudah mendiskusikan, ya, ada ketaatan iman mereka. Bagaimana mereka melekat kepada Sang Pemilik kehidupan yaitu Yesus Kristus. Betul tidak? Ya, ada iman-iman Kristen yang terdapat di dalam setiap peristiwa-peristiwa dulu. Kenapa nabi-nabi itu percaya kepada Yesus, sedangkan kita tidak mau percaya? Rugi, tidak betul? Betul tidak? Ya, rugi kalau kita tidak percaya kepada Sang Pemilik kehidupan yang memiliki iman yang besar. Betul tidak? Amin. Ya, pada saat ini kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini atau pelajaran kita pada saat ini. Kembali duduk seperti semula, ya, dibongkar kembali, duduk kembali semula. Ya. Kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh seorang anak yang akan memimpin kita dalam doa penutup. Disilakan. Teman-teman, ajak semua berdoa kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau karunia kepada kami. Ya Tuhan, kami telah menerima materi yang diberikan Ibu Guru. Tuhan, sertai kami, sertai Ibu Guru kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan bertemu pada minggu ke depan tentang materi-materi yang lain dari kelanjutan dari iman umat-umat Kristen. Sekian, nanti kita bertemu. Tuhan Yesus memberkati.